Baik Romo, terima kasih atas komentarnya. Sekarang Adi ada itu puluh. Terima kasih Bang Karni. Saya berharap pembicaraan kita tidak melebar. Yang kita perbincangkan di sini adalah pernyataannya Profesor Yudian, tapi tidak mempertentangkan tentang Pancasilanya. Kenapa? Menurut saya dan saya harap kita semua itu sudah final. Kenapa seperti itu? Saya mau mengutip salah satu pidato Bung Karno tahun 64. Bung Karno menegaskan bahwa negara yang berdasarkan Pancasila itu harus bertuhan. Karena itu dan keyakinan saya berkata, ujar Bung Karno, negara yang tidak menyembah kepada Tuhan, negara yang tidak bertuhan akhirnya akan celaka lenyap dari muka bumi ini. Itulah kira-kira Pancasila. Dan bagaimana Bung Karno sebagai penggali Pancasila melihat tentang agama. Kita clear dulu di situ. Sehingga kita masuk pada perdebatan tentang apa yang disampaikan oleh Profesor Yudian. Pernyataan itu mengejutkan buat saya juga sama seperti Pak Frans Magnis. Tapi dia akan menjadi sangat mengerikan jika tidak ada penjelasan. Ada banyak pernyataan yang butuh penjelasan. Dan menurut saya upaya yang sudah dilakukan adalah menjelaskan apa yang dimasukkan oleh pernyataan dia itu. Itu yang disampaikannya mungkin dalam bahasa lain klarifikasi dan sebagainya. Tapi menurut saya upaya menjelaskan itu adalah upaya untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan sesungguhnya terkait dan ucapannya sebelumnya. Dan itu menurut saya sudah bagus ya. Bahwa kemudian jabatan di sisi lain juga tidak bisa serta-merta menghilangkan kemanusiaan seseorang. Jabatan tidak kemudian serta-merta membuat seseorang itu menjadi sangat sempurna sehingga tidak punya kesalahan, tidak punya kekurangan, termasuk tidak punya peluang untuk selip lidah tadi. Artinya bahwa kelemahan manusia tidak kemudian dia menjadi hilang karena ada jabatan. Jabatan itu tidak kemudian membuat orang, lu tidak boleh salah bicara, tidak boleh segala macam. Mungkin saja. Jangankan seorang ketua BPIP misalnya. Banyak kita lihat pejabat dari dulu juga salah. Tapi kalau kita bandingkan misalnya dan peristiwa-peristiwa dulu ketika disampaikan tadi membandingkan 7 presiden, apa yang disampaikan oleh ketua BPIP itu bisa diperdebatkan. Bisa kemudian kita diskusikan seperti ini. Tapi dulu ada peristiwa yang menurut saya lebih berbahaya. Pelarangan jilbab di zaman Orde Baru selama 10 tahun. Melalui surat keputusan, itu salah. Kebebasan itu betul-betul terkekang saat itu. Kalau kita bandingkan itu dengan kesalahan ucap seperti sekarang, tidak ada bandingannya. Itu loh, kenapa itu sudah tindakan, ini baru ucapan. Dan ucapan itu kemudian bisa dikatakan diralatnya dengan penjelasan. Yang sudah disampaikan beberapa jam kemudian ya, besoknya atau bagaimana. Nah menurut saya yang berbahaya ketika sebuah pernyataan yang sensitif tidak ada penjelasan. Itu menunjukkan bahwa dia berpegang teguh pada pernyataan itu saja. Tapi ketika sudah ada penjelasan dan tinggal bagaimana kita berterima terhadap penjelasan ini. Bahwa kritik-kritik itu juga sudah mematangkan kita sebagai bangsa, mematangkan seluruh pejabat-pejabat negara ini sampai hari ini harus kita akui. Bagaimanapun juga pemerintahan ini bukan pemerintahan yang maha sempurna. Ada kesalahan pasti, ada kekurangan pasti, ada salah omong pasti, ada salah ucap pasti. Tidak cuma presiden, gubernur misalnya mengeluarkan surat yang katanya atas nama badan apa itu yang pengelola itu juga salah ketik, itu bisa saja. Nah tinggal bagaimana kita sebagai sebuah bangsa seperti yang disampaikan tadi, memulai untuk mencoba untuk dialog. Bicara satu dengan yang lain. Apa sih ciri masyarakat demokratis itu? Masyarakat demokratis itu adalah masyarakat yang percaya mampu menyelesaikan masalahnya dengan berbicara satu dan yang lain. Termasuk hal-hal seperti ini. Kalau kemudian dia tetap ngotot bahwa pernyataan saya tidak salah dan sebagainya tanpa ada penjelasan yang menyusul, itu lain problem lagi. Penjelasan itu mengatakan bahwa oke, dari ucapan saya mungkin ada salah tafsir dan sebagainya. Ini loh yang saya maksudkan. Itu sudah disampaikan. Itu. Nah, menurut saya harusnya
kita tidak perlu berpanjang lebar, tinggal berdiskusi mau terima nggak penjelasannya. Itu loh, tanpa kemudian mencari kesalahan baru di balik penjelasannya. Kalau apa yang dikatakan oleh Pak Frans Magnis tadi tentang keterkejutan, tentang kekagetan, ya saya juga kaget. Kenapa? Loh kok jadi begini pernyataannya? Itu loh seperti itu. Dan ketua dari MPR sudah menyatakan bahwa sepertinya itu cuma selip lidah saja. Teman-teman di parlemen juga beberapa melihat penjelasannya cukup bisa diterima dan sebagainya. Itu dinamika. Itu loh. Apakah kemudian harus masuk pada wilayah hukum? Ini negara hukum. Kalau mau dimasukin dalam wilayah hukum ya silahkan saja. Tidak ada larangan buat itu. Tapi kalau kemudian kita percaya bahwa dialog kebangsaan seperti yang disampaikan tadi butuh kita bangun kembali. Kenapa? Ya negara ini tidak mungkin bisa berjalan ke depan kalau kita tidak belajar untuk dialog. Betul yang disampaikan tadi bahwa Pancasila itu juga melalui proses dialog yang panjang satu dan yang lain. Bagaimana kemudian sesama perbedaan itu saling merendahkan hatinya, duduk bersama dan sebagainya. Dan saya setuju ketika ada dialog nasional seperti itu untuk kemudian kita melihat persoalan bangsa ini ke depan. Tidak ada seorang pun Bang Karni yang sanggup mengatakan sanggup mengelola Indonesia sendirian. Nggak akan ada yang bisa. Tidak ada satu kelompok pun yang katakan bisa sanggup mengelola Indonesia sendirian. Kenapa? Indonesia memang lahir dari keberagaman dan perbedaan. Bagaimana kemudian mengelola perbedaan dan keberagaman itu menjadi kekuatan bersama, itulah yang menjadi langkah penting setiap tokoh bangsa. Langkah penting buat kita semua di sini kalau kita memang sama-sama ingin Indonesia tetap ada. Bagaimana kemudian duduk bersama tanpa emosi, berbicara satu dan yang lain. Dan ketika saya berbicara dengan Bang Fajrul, ketika saya bicara dengan Bu Irma dan sebagainya, saya harus berangkat dari posisi bahwa saya bisa salah, dia bisa salah. Kenapa? Karena saya manusia, dia manusia. Kenapa? Kita bukan yang memiliki seluruh kebenaran itu mutlak. Mungkin nggak suatu ketika Adian salah bicara? Mungkin saja. Mungkin nggak kemudian Bang Mukhtar Ngabalin salah bicara? Ya mungkin saja. Itu loh. Nah kalau kita berangkat dari pemikiran seperti itu, melihat hal seperti ini, juga bisa kemudian kita sederhanakan, loh sudah dia salah ngomong. Buktinya apa? Ya dia pakai penjelasan selanjutnya kok. Kan dia jelaskan. Yang bahaya kalau dia nggak menjelaskan apa-apa. Itu bahaya. Tapi penjelasan itu menunjukkan bahwa dia menangkap ada suatu ucapan dia yang mungkin kurang diterima, ada pihak yang tidak berterima, ada kesalahan di situ, tafsir atau apa dan sebagainya. Dan dia dengan segera menjelaskan. Nah itu menurut saya harusnya sudah kita anggap selesai. Tapi kalau kemudian ada yang mau memperkarakan, ya silakan saja. Kenapa? Betul ini negara hukum, nggak ada yang melarang itu. Bagaimana dengan